Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 izin akan mempresentasikan makalah yang telah kami buat. Di sini saya Anisatul Azizah sebagai moderator dan rekan-rekan saya Zini Syifa Rodia sebagai pemakalah pertama dan Vina Fatimatus Zahra sebagai pemakalah 2. Bagi pemakalah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja teman-teman. Di sini saya akan mencoba membahas pengertian fikih ibadah. Apa sih pengertian fikih ibadah itu? Fikih ibadah dari kata Arab adalah ibadah, yang jamaknya lafadz ibad, yang berarti pengabdian, ketundukan, dan kepatuhan. Ibadah juga bisa diartikan dengan taat dan patuh, yang artinya mengikuti semua perintah dan larangannya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep ibadah menurut Abdul Wahab, konsep tentang seluruh perbuatan lahiriah maupun batiniah. Ibadah juga diartikan sebagai hubungan manusia dengan yang diyakini kebesaran dan kekuasaannya. Semua orang mukmin yang dilandasi oleh iman, oleh niat yang tulus untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala dipandang sebagai ibadah. Di sini kita juga menjelaskan beberapa pendapat mengenai ibadah. Pertama, ulama tauhid. Ulama tauhid mengartikan ibadah dengan beberapa pengertian. Yang pertama, ibadah dapat diartikan sebagai tujuan kehidupan manusia sebagai bentuk dan cara manusia. Kedua, ibadah dapat diartikan bentuk pengesahan Allah dan tidak ada sesuatu yang menyerupainya sehingga kepada Allah untuk beribadah. Pendapat kedua yaitu ulama akhlak hasbi yang mengartikan ibadah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan semua perintahnya dan dalam praktek ibadah jasmani dan rohani dengan berpegang teguh pada syariat Islam yang benar. Kedua, ibadah diartikan sebagai pencarian harta duniawi yang halal. Pengertian ketiga yaitu menurut pendapat yang ketiga, ulama tasawuf mengartikan ibadah sebagai berikut. Pertama, kedudukan mutlak kepada Allah dan menjauhkan diri dari ketundukan hawa nafsu. Yang kedua, ibadah diartikan perbuatan yang menepati janji, menjaga perbuatan yang melewati batas-batas syariat Islam. Pengertian yang keempat yaitu menurut fuqaha, ibadah adalah yang pertama, ketaan hamba Allah yang mukallaf yang dikerjakan untuk mencapai keridhoannya dan mengharapkan pahala di akhirat. Kedua, ibadah adalah melaksanakan segala hak Allah. Nah, di situ beberapa pendapat pengertian tentang ibadah. Nah, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa makna ibadah adalah ketundukan manusia kepada Allah yang dilaksanakan atas dasar keimanannya yang kuat. Ibadah juga dapat berupa ucapan dan lafaz. Di sini saya Vina Fatimatus Zahra sebagai pemakalah 2 akan melanjutkan menjelaskan materi yang berjudul fikih ibadah. Yang B yaitu ruang lingkup fikih ibadah. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa semua kehidupan hamba Allah yang dilaksanakan dengan niat mengharapkan ridha Allah bernilai ibadah. Hanya saja ada ibadah yang sifatnya langsung tanpa perantaran yang merupakan bagian dari ritual formal atau hablum minallah yang disebut dengan hablum minannas. Secara umum, bentuk ibadah kepada Allah dibagi menjadi 2, yaitu yang satu ibadah mahdoh, yang kedua ibadah khairu mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang perintah dan larangannya jelas, tidak memerlukan penambahan atau pengurangan. Ibadah ini ditetapkan oleh dalil yang kuat, misalnya 1. Toharoh,
2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Yang pertama yaitu toharoh. Toharoh secara bahasa adalah bersih dari kotoran. Sedangkan menurut istilah adalah menghilangkan hadas, najis atau perbuatan seperti mandi, wudu dan tayamum. Yang kedua yaitu sholat. Sholat secara bahasa berarti doa, rahmat dan istighfar. Menurut syarat adalah bentuk ibadah yang terdiri atas perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Yang ketiga yaitu zakat. Zakat secara bahasa adalah membersihkan. Sedangkan secara istilah agama Islam adalah kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Yang keempat yaitu puasa. Puasa secara bahasa adalah menahan diri dari segala sesuatu, dari makanan, minuman, nafsu, dan lain sebagainya. Secara istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Yang kelima yaitu haji. Puasa secara bahasa adalah menahan diri dari segala sesuatu, dari makanan, minuman, nafsu, dan lain sebagainya. Secara istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Yang kelima yaitu haji. Haji asal maknanya adalah menyengaja sesuatu. Sedangkan menurut istilah adalah sengaja mengunjungi Baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat tertentu. Yang kedua yaitu ibadah khairu mahdoh. Adalah ibadah yang cara pelaksanaannya dapat direkayasa oleh manusia, tetapi substansi ibadahnya terjaga. Misalnya perintah melaksanakan perdagangan dengan cara yang halal dan bersih. C yaitu macam-macam ibadah. Beberapa macam-macam ibadah dilihat dari berbagai tinjauan, antara lain 1. Dilihat dari segi umum dan khusus dibagi menjadi 2. Yaitu yang pertama, ibadah umum ialah ibadah yang mencakup semua aspek ialah kehidupan. Yang kedua yaitu ibadah khusus ialah yang macamnya dari cara melaksanakan ditentukan dengan syarat. Yang kedua yaitu dilihat dari segi tata cara melaksanakannya, antara lain 1. Ibadah badaniyah, 2. Ibadah amaliyah, 3. Ibadah intimaiyah, 4. Ibadah ijaban, 5. Ibadah salbiyah. Yang ketiga yaitu dilihat dari niat melaksanakannya, antara lain 1. Ibadah hakiki adalah yang dilakukan sepenuh-penuhnya untuk ibadah sementara. Yang kedua yaitu ibadah syifati, artinya yang memperbuatnya memiliki nilai-nilai ibadah. Adapun syarat-syarat diterimanya ibadah adalah sebagai berikut. 1. Ikhlas, yaitu dilaksanakan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah yang dilakukan sesuai syarat Islam. Sekian dari saya, terima kasih. Cukup dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.